anak-anak tuh kan ketika skripsi kan ini ada SPSS. Nah, saya tuh belajar SPSS di sana. Oh, gitu. Anak-anak kan kelemahannya di SPSS. Iya. Iya kan? Saya belajar di sana. Rata-rata SPSS angel itu pas hari mau Gitu cari. kan? Akhirnya saya tuh belajar secara otodidak SPSS itu dari YouTube. Dari Kalimantan ke Jawa kuliah jadi dosen, kerja sambil jualan gorengan. Kayak telepon sampai aku bilang, wah sorry ya, anjing gue ini babi jancok dan sebagainya. Ini mana telepon ini rusak, saya bayar setiap hari setiap bulan tapi layanannya lemot dari TV-nya ini, telepon gak bisa, saya sudah lapor bolak. Dodeng cekidot. Yes. Oke. Teman-teman. Halo, 1 2 3. Cabut. Oke. Bang, Ya. lagi apa gimana kalian, Bang? Ya, beginilah lagi santai-santai habis kerja itu. Enak ya. Ya, santai dong. Enaknya aku panggil Bang ya, enggak usah Pak ya. Karena kan Bebas, di luar bebas. di luar jam kerja jadi Bang ya kan. Oh iya jelas. Bang Adi, perkenalkan Bang, namanya sampai lengkap siapa Bang? Oke, nama saya Adi Lukman Hakim, bisa dipanggil Adi. Bisa dipanggil Adi. Adi. Panjangannya Adi Lukman Hakim. Hakim, iya. Orang panggilnya Hakim. Gak pengen jadi Hakim. Biasanya kalau di rumah saya dipanggil Hakim. Masuk? Iya, kalau di rumah sama orang kampung itu dipanggil Hakim. Saya lebih familiarnya di kampung itu Hakim. Itu nama kecil berarti? Ya sebenarnya Nama kecil sejarahnya Adi itu awalnya nggak ada awalnya. Nama saya itu sebenarnya awalnya dari orang tua itu Lukman Hakim. Lukman Hakim. Artis lah. Iya, Lukman Hakim. Kemudian saya sekolah karena saya kan dulu saya nggak masuk TK ya, jadi langsung masuk MI saya. Kebetulan masuk lewat TK. Kan zaman dulu, beda zaman sekarang kan. Tapi usianya? Usia itu waktu itu saya 8 tahun saya masuk sekolah itu. 8 tahun. Karena memang masuk saya MI lagi. Karena saya waktu itu ada adik saya selisihnya 2 tahun dengan saya. Kemudian sama mama itu bilangnya diulurkan. Maksudnya barengan sama adiknya sekolah biar bareng sama adik. Iya, biar adiknya. Jadi saya molor kuliah. Kuliah maksud saya masuk sekolah masuk pertama. sekolah. Kemudian ya udahlah saya ngikutin orang tua karena saya dulu kata orang tua itu masih pendek. Kecil. Masih pendek. Gak tahu tiba-tiba. Nek kang ini gak oleh sekolah ya. Saya sama mama itu nanti aja karena tiba-tiba saya tuh murah-murah besar. Tiba-tiba bisa Jadi besar. Wah, ini seharusnya kamu ini seletingan dengan anaknya si tetangga begitu. Tetangga gitu. Saya sebut si A gitu. Misalnya ini karena kamu itu lahirnya sama waktu itu hanya selisih beberapa hari. Sekarang dia sudah besar dan juga sekolahnya lebih tinggi 2 tahun sama kamu. Oh gitu ya. Ya sudah wis kadung. Jadi semuanya bareng sama adik itu. Akhirnya di kelas itu ada di desa itu ya. Ada 3 nama yang sama-sama, satunya Lukmanul Hakim, satunya Lukman, satunya lagi Lukman saya. Akhirnya sama Om itu tuh namanya Abdurrahman. Kebetulan beliau sekarang ini juga termasuk saudara juga. Oh masih ini sampean? Iya, cuman kan Om kan sekarang udah almarhum, udah meninggal kemarin, ya kan? Akhirnya dikasih ini namamu ada 3 di sini di kampung. Enak kalau sama-sama 3 gitu kan. Gimana kalau tambah Adi? Begitu. Adi. Hanya saya mikir ya sudahlah Adi. Hanya ijazah dirubah waktu itu. Dirubah akte juga. Tapi gak konfirmasi cara wong tuane sampean sih, Sudah konfirmasi. Oh, sudah konfirmasi. Cuma kan ini next ini langsung gitu ya konfirmasi. Ya sudah. Itu makanya karena saya udah familiar di kampung itu Hakim. Kemudian saya mondok di Pontianak ya, mondok. Mulai tahun 2005 saya udah keluar dari rumah mondok di salah satu pondok pesantren di Pontianak, Darul Ulum ya namanya, bukan di Jombang. Iya. Di sana. Jadi saya ketika kenalan itu ya nama lengkap Adi Lukman Hakim tapi teman-teman manggilnya Hakim. Manggilnya Hakim pas waktu mulai sekolah mondok itu ya. Nah ketika ke Jawa tahun 2008 di Jawa, jadi saya itu kenalannya bukan Adi Lukman Hakim tapi teman-teman manggilnya ini Adi. Begitu. Nanti panggilannya siapa? Terserah. Ya saya bilang kalau di rumah familiarnya Hakim. Ada juga yang sebagian manggil Lukman. Mana kalau ke rumah sampai cari saya Adi itu nggak tahu, tapi kalau cari Hakim
pasti langsung dituju, oh rumah ini, gang ini. Oh gitu. Gitu. Berarti awal mulanya dari kampung karena banyak nama yang mirip. Iya. Terus akhirnya dari omnya sampean inisiatif ditambahi Adi. Iya, Oke, gitu. oke. Jadi akhirnya dirubah tuh dari akte ditambah saja ya. Ngurus lah bapak waktu itu ngurus. Akhirnya di akte sampai sekarang di Lukman Hakim. Jadi begitu sejarahnya nama saya itu. Oh. Awal nama saya itu Lukman Hakim. Nek kakak berarti ya surubah Lukman Adi Ya Lukman Hakim. dirubah sekarang. Ya semuanya di Lukman Hakim, soalnya nggak ada Lukman Hakim. Jadi begitu. Oke. Iya, ya sampean kan katanya mulai setelah mondok emang terus pindah ke Jawa. Nah, itu pindah ke Jawa itu lantaran apa Mas? Sing menggarai sampean pindah di Jawa. Secara dari Pontianak ke Jawa kan lumayan ngidul. Jauh. Karena kan orang Pontianak ya, saya kan dari Pontianak. Jadi orang Pontianak itu tidak kayak di orang tua di Jawa. Kalau orang tua di Jawa kan umumnya itu kan kasihan anaknya gitu ya, keluar. Tapi kalau Pontianak itu kayak di lost doll begitu. Oh, lost doll. Kemanapun kamu berkelana tak lepas gitu ya. Jaga itu, jaga sikap dimanapun Anda berada. Oh, gitu. Hati-hati pokoknya di ruang. Jangan di kampungnya orang atau di wilayahnya orang kamu berlagak sombong. Karena nanti akan berdampak kepada belakangnya. Gitu. Nah, iku sampai ke Jawa itu karena sampai sendiri ada kepinginan atau ada dorongan dari orang tua atau keluarga gitu? Saya itu keinginan dari sendiri. Karena saya dulu waktu MI kelas 3, kelas 3 ya, itu saya kepinginnya mondok di Jawa. Karena kan kalau kata orang Pontianak atau di luar Jawa ya, itu dulu kan banyaknya wali-wali di sini. Di Jawa, iya. Jawa, panutan banyak ilmunya menurut di sejarah sini. memang begitu. Sejarahnya begitu kan. Akhirnya kita tuh wah kita menuntut ilmu, yaitu agama dan lain sebagainya. Kayaknya agama itu lebih kental di Jawa. Kental di Jawa. Jadi saya dulu dikenalnya waktu di lingkup keluarga. Saya tuh nggak tahu kan, belum pernah ya kan. Belum pernah ke Jawa. Akhirnya jadi sebutannya ada 2. Jawa, Malang. Kenalnya itu? Jawa sama Malang. Malang. Oh, berarti sampean berdomisili di Malang selama di Jawa? Enggak. Di Probolinggo mondoknya. Oh, malah di Probolinggo. Jadi enggak, maksudnya saya itu di lingkup keluarga itu terkenal Jawa Timur itu sebutnya Jawa. Enggak ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa lainnya. Terkenal adalah Jawa. Yang kedua Malang. Oh. Itu saja. Akhirnya ketika ditanya mau mondok mana? Di Malang apa di Jawa? Gitu. Padahal Jawa ya Malang, Malang itu ya Jawa. Jadi saya tuh waktu itu enggak, karena kan kita enggak pernah ke wilayahnya orang. Makanya di Jawa aja. Aku nyebut gitu karena di Malang enggak mau, karena memang di Malang itu mayoritas orang Pontianak. Makanya di sana saya nggak mau di Malang begitu. Padahal Jawa Timur ketika saya terjun di sini. Pokoknya di Jawa. Habis itu kita searching karena saya waktu itu kepengennya masuk SMK. Saya menjadi hacker waktu itu, Mas. Oh, menjadi hacker. Menjadi hacker. Berarti sampai mau pindah ini tingkatannya setelah SMP berarti ya? MTS, saya masuk MTS kan? MTS bukan SMP kan ada. Iya. MTS tahun 2008 tahun 2008 lulus langsung ke Jawa. Wis. Waktu itu mau mondok di Jombang, tambak beras. Kata Bireng. Peterongan. Kalau di tambak beras kan Bahrul Ulum namanya kan. Tambak beras di Peterongan, ternyata di sana itu lingkup pondoknya itu berbaur dengan masyarakat. Iya. Jadi saya tuh wah ini saya bisa nakal ini. Apalagi jauh dari orang rumah kan. Bisa nakal ini, bisa tercemar lingkungan bisa ya. Pacar. Saya waktu itu Mas alim loh Mas. Tidak bercanda Mas. Iya. Karena santai kita di sini ngobrol. Kepinginnya itu mondok yang memang di lingkup pondok, artinya satu pintu dan jauh dari kerumunan keramaian gitu. Meskipun jauh meskipun dekat dengan keramaian, tapi dalam lingkup pondok tuh kita tuh kayak dilingkarin gitu loh. Jadi satu pintu. Ketika kita masuk ke kolam, yang ada pintu belakang dan pintu depan. Intinya fokus di dalam pondok itu ya. Ya, jadi kalau berbaur dengan masyarakat kita tuh kayak ya namanya nafsunya manusia kayak gitu, nggak tahu. Makanya saya wah ini bisa nakal saya nih. Sedangkan saya waktu di Darul Ulum sedikit nakal, mungkin banyak nakalnya. Yang udah ketat begitu saya bisa los. Apalagi ini nggak ada pagarnya gitu kan. Wah ini iman ini bisa turun ini gitu. Implon naik terus ini gitu kan.
Sudah akhirnya saya minta sama, karena memang waktu itu diantar sama paman. Adiknya saya langsung ke Malang karena mondoknya bareng, kuliahnya bareng juga sampai sekarang. Sekarang masih mondok beliau? Enggak, sekarang udah nikah kan. Udah nikah. Kebetulan habis itu saya masuk ke Peterongan, nggak jadi SMK. Habis itu saya bilang, "Wah, kamu di sini ini terlalu bebas." Saya bilang sama paman gitu. Kenapa? Bebas, nanti saya bisa nakal ini gitu. Bukan mondok ini namanya buat saya gitu kan. Itu merdeka malah. Gimana ini? Wah, kan aja, aku kepengen di tambah beras. Jombang juga. Tapi di Tebu Ireng saya nggak mau karena dulu kan terlalu salaf gitu kan. Oh gitu. Terlalu ke salaf gitu kan, terlalu ke kitab dan sebagainya. Saya nggak mau, akhirnya ternyata ditambah beras itu sama, kurang lebih dengan Peterongan. Merasa dilos juga terlalu dan meskipun takut. Nanti masuk dalam asrama, tapi kan masuk asrama pada saat kegiatan, tapi dalam kegiatan kita kan keluar dari asrama. Kayaknya, wah ini kayaknya udah teman nakal ini saya kan. Kita kan waktu itu kan masa-masa pubernya kan gitu. Lah, emosi tinggi nafsu masih tinggi gitu kan. Habis itu kita tuh dirasa, "Man, saya mau pindah, nggak mau di sini. Saya mau cari pondok yang memang lingkupnya ada 2 pintu, belakang sama depan." Gitu kan. Akhirnya paman waktu itu kan alumni di Python Probolinggo, Nurul Jadid, nama pondoknya Nurul Jadid. Nama desanya Python. Python itu nama kecamatannya, tapi kabupatennya Probolinggo. Iya, emang Probolinggo kan paling terkenalnya kan itu Python. Pernah ya, pernah lewat apa? Pernah main-main ke sana Mas? Main-main pernah, lewat juga pernah. Pernah lewat ya. Mungkin juga dilewati. Ini kan Python, habis itu Keraksan baru Python. Kecamatan itu Python, dekat. Desanya Karanganyar, di depannya lagi Tanjung. Biasanya ketika saya tuh naik bis, dulunya kan masih Rawiri gitu kan, ke Malang, Cimo Ade gitu kan, Ade Kandung gitu. Jadi bilangnya sama tukangannya itu Tanjung. Dia udah paham kalau di Nurul Jadid juga nyebutnya Nurul Jadid. Pasti turunnya di situ. Pasti di situ, makannya di situ. Oke. Berarti informasi soal apa pondok di sini dari paman sampean? Iya, dari paman. Jadi paman kan saya bersikap pengennya saya mau SMK paman. Saya mau SMK jurusan RPL di komputer. Di rekayasa perangkat lunak. Saya kepengennya begitu. Ya emang pada saat itu rame karena sana populer lah populer dunia komputer ini. Kenapa saya nggak pilih multimedia? Saya tuh kalau terlalu imajinasinya terlaluan itu nggak bisa nggambar. Sampai sekarang nggak tahu gambar tapi ya terlalu bagus mungkin ya. Oh iya, sampai takut menyanyi yang lain. Hanya saya lebih suka pada ngotak-ngatik itu kode itu, kode buat program apa gitu. Hanya senang. Ya sudah, akhirnya masuk di tawaran. Waktu itu di SMK saya angkatan kedua. Karena masih baru. Bisa perkoding-kodingan jos lah sama lagi. Iya, makanya aku udah nggak asing lagi kalau ada laptop begini tuh. Nggak perluan, kecuali memang terlalu mendalam. Baru saya tanya sama bagian yang memang di atasnya saya, memang basicnya di sana. Jadi udah paham. Oh ini harus begini. Kalau nggak paham pun saya juga harus gimana caranya, saya tuh muter otak. Yaitu menggunakan di Google, cari caranya. Kalau mau udah mentok di Google nggak bisa plus sama sekali, baru saya tanya sama ahlinya. Lah yang membuat sampai tertarik dengan dunia itu perkomputeran, coding dan itu tadi saya sering lihat film ya kan. Kemudian ada tetangga juga yang memang buatnya program saya mikirnya dulu kan kayak di supermarket itu kan, ini diklik langsung keluar ini, diklik keluar ini, gitu kan market itu kan pasti kan ada programnya itu kan. Jelas, ada program. Kita keren, menarik ini. Kemudian ada teman juga bagian ini, ya sudah akhirnya saya tuh tertarik gitu, saya mau masuk SMK itu menggeluti. Jadi waktu itu saya masuk SMK udah finish kan. Jadi teman-teman itu saat istirahat, jam istirahat. Saya tuh di depan komputer. Otak-atik terus. Otak-atik terus. Jadi ketika materi sekarang diberikan bab 1 ya kan, materi diberikan sama gurunya. Teman-teman istirahat, saya nyoba lagi. Jadi saat itu saya nyoba improvisasi. Pengembangan terus pokoknya. Jadi ketika besoknya ada materi ini, saya udah paham. Gitu. Ketika saya udah ngetok-ngetik nggak bisa, saya tanya, "Pak, ini saya nyoba begini Pak.
Tapi kenapa kok kok hasilnya begini gitu? kok hasilnya beda ya Pak, nggak sesuai yang dituntutan gambar. Oh kesalahannya di sini. Akhirnya saya tahu ada if, jika, ada apa begitu. Jadi sedikit tahu. Mungkin sekarang kalau misalkan saya itu sedikit mereview gitu kan, ulang lagi mungkin ya nggak awal-awal pada saat kita masih nggak tahu apa itu RPR, rekayasa perkalunan, apa itu software, apa ini, mungkin bisa gitu. Nah, dari hobi sampean utak-utik terus seneng nang dunia RPR. Nah, ketika kuliah kok nggak ambil jurusan teknik komputer atau tentang itu yang terkait seperti komputer itu gitu ya. Nah ini mungkin karena rezekinya di sini. Jadi waktu itu udah selesai 3 tahun mondok kan, keluar Mas. Waktu itu ikut biasa lah kan, awal-awal tahun ajaran baru kan banyak beasiswa kan. Beasiswa ini saya ikut semua beasiswa, nggak ada yang lolos. Kasihan aku ternyata. Bukan rezekinya mungkin ya. Iya. Dan kalau lolos, soalnya saya itu targetnya kan pemikiran saya itu kan pinter buat saya, kata saya gitu. Tapi kan banyak pesaingnya di luar sana gitu. Jadi saya itu pilihnya waktu itu yang keren-keren kampusnya, bayangin coba. Otaknya low tapi keinginan untuk kuliah di universitas ternama itu tinggi gitu. Ya sudah akhirnya nggak sampean ikut di ITB, kemudian UGM, UI pilihan. Wow, keren berfungsi juga. UGM, UI gitu kan. Habis itu udah masuk lolos. Tapi pas memilih yang beasiswa di sini itu tetap jurusan yang kayak programming. Iya, jadi kan ada pilihan pertama dan kedua kan. Pilihan pertama rekayasa perkalunan atau IT kan. IT ya. Yang kedua ada manajemen IT. Jadi pilih terus itu terus. Iya, terus yang itu. Iya, jadi nggak lolos. Tapi akhirnya maksimal kemudian udah nggak lolos, akhirnya tinggal jalur reguler mandiri gitu kan, ke kampus-kampus seleksi gitu kan. Akhirnya ini di mana ya? Saya nelpon ke rumah ke orang tua. Nah ini gimana? Ya daftar saja, pilihan yang kedua apa yang memang sampai itu ya meskipun nggak terlalu menonjol tapi ada sedikit lah, 1 lah dari 10 itu kamu punya poin 1 lah. Bahasa Inggris, terlalu bisa saya, terlalu lancar malah. Sampai lancar tuh tahunya cuma yes no. Mau bahasa Arab cuma naam doang gitu kan. Tapi bahasa Arab pasti bisa nyantol lah, masih nyantol. Basic pondokan. Iya masih nyantol. Terus matematika, apalagi jeblos ini bisa ambiar gitu kan. Apa ya gitu kan. Bahasa Inggris juga nggak apa, bahasa Mandarin apalagi gitu. Karena waktu itu saya manajemen ekonomi gitu. Saya tulis ekonomi karena waktu itu saya ngikut di UMM itu gelombang kedua dan besok terakhir saya daftar sekarang. Siang tadi itu saya mikir atau mau lanjut tahun depan ya gitu kan. Saya tetap bersih buku untuk menjadi seorang hacker. Iya. Nah saya memperdalam itu Pak. Ini percuma nanti atau tetap pelajaran milih di sesi terakhir di UMM. Iya, akhirnya pilih saya kan. Daftar pilihan pertama tetap tulis saya ini. Pilihan pertama itu tetap saya tulis teknik informasi, informatika. Pilihan kedua ini yang bingung saya. Mikir sekitar 1 jam saya mikir. Kalau boleh dari jam 2:30 itu sampai jam 2:30 baru saya setorkan ke bagian PMB itu di UMM. Habis mikir itu bismillah. Nah, pilihan kedua kan alternatifnya adalah itu bisa manajemen begitu, manajemen. Bismillah. Udah tes, desain sesuai prosedur ya kan. Tes 1 minggu setelah tes ada pengumuman. Pengumuman itu di pos 1, di pos depan, di UMM depan itu. Pas turunan, pernah kan pos 1 itu. Dipampang di sana dulu Mas, dipampang. List yang lulus gitu ya. Di list kayak papan tulis itu. Saya pampang lihat ini. Jadi saya lihatnya itu langsung ke manajemen. Artinya saya mikir itu ketika saya nggak lolos di manajemen berarti saya di jelas pasti masih programnya di komputer kan. Dia saya manajemen fakultas ekonomi dan bisnis gitu. Kok ada nama saya? Berarti rezeki gue emang di sini. Akhirnya saya gini, aduh. Jadi awal semangat, jadi aduh. Jadi kayak turun semangat. Aduh.
telepon lagi ke rumah saya, mau nyoba gelombang 3 gitu kan. Kata mama itu ada masukan, kalau misalkan gelombang 3 ini kan bayar lagi nanti tesnya. Iya jelas bayar lagi. Kayaknya saya tanya lagi sama guru saya dan ustadz saya di pondok. Ya, mungkin itu rezekinya, mungkin di balik itu nanti sama itu ada sesuatu, ada sesuatu yang gampang kita kan nggak tahu ya, tapi itu semuanya itu keputusan di sampean. Kalau sampean maju ya begini, sampean mundur ya begini, sampean diam ya begini, jadi semuanya itu ada plus minusnya. Yes. Waktu itu saya diam kan, saya termenung di kosan apa yang tahun depan, sudah akhirnya saya bismillah masuk. Saya ambil bismillah karena bayarannya besok terakhir. Untuk pemutusannya, kalau kita nggak bayar berarti kita di out. Harus ngikut gelombang ketiga toh. Akhirnya saya bayar biasanya langsung ke bank, saya bayar langsung di selamat ini langsung dapat nomor siap dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang masuk. Nah, singkat cerita, saya itu semester 1 dan kedua tuh bingung. Gak paham dengan rumah sistem dia. Karena kan ekonomi. Kita kan waktu SMK kan pelajarannya adalah komputer terus, jarang menghadapi apa namanya pengantar akuntansi, marketing terus ini jarang, kecuali anak-anak IPS ya itu ada, sama kayak anak IPA masuk ke IPS kan bingung, nggak pernah diajarin biologi itu diajarin biologi, gitu. Nah itu yang paling sesuai. Jadi saya semester 1 dan kedua itu bingung, ini ekonomi kayak apa sih? Apa sih? Semester 3 udah mulai pencerahan, udah mulai begini ternyata ekonomi ternyata manajemen itu yang memang sering kita lakukan tanpa sadar gitu kan, secara prakteknya, tapi secara konsepnya mungkin kita tuh nggak paham. Mulai udah semester keempat saya banyak tahu oh begini, karena saya tuh banyak mengeluarkan, saya jualan dulu mas sambil kuliah di kampus UMM itu, kampus 3 kan. Iya. Saya jualan itu mulai semester 5. Jualan apa itu, Pak? Jualan gorengan. Gorengan? Iya, teman saya masuk kelas. Jadi gorengan segini, jadi saya bawa gini gorengan. Ayo. Jadi yang beli ya teman-teman sendiri. Nah, tapi gorengannya sing buat sampean sendiri atau ambil dari? Jadi saya itu sistem reseller. Reseller itu bukan pas nanti nggak payu terus saya yang nanggung enggak. Jadi gini loh, sampai jualan ya. Jualan apa gitu. Jadi saya tuh kayak tengkulak. Mas, saya mau jualkan apa, saya mau ngambil, jadi sudah ada akad begitu kan, perjanjian. Saya mau ngambil, dia kebetulan kan sampean misalkan gitu kan, jualan banyak macam-macam gorengan. Iya. Mas, saya mau jual gorengannya, mau ngambil 50 dengan bermacam-macam jenisnya gitu kan, apa gitu kan. Tapi sampai jual ke saya berapa gitu kan, nanti terserah saya jual sana. Tapi ketika saya nanti nggak laku, saya balikan lagi. Jadi istilahnya sampai itu menjual ke saya atau jadi pembantu gitu. Iya. Sama ngambil keuntungan. Iya. Jadi saya tuh nggak rugi. Beda juga kan, karena tapi si penjual ini kok mau ngapain tawarin gitu? Ya kan orangnya baik. Saya bilang terus pas saya mau dagang, tumben gitu kan, anak muda dagang gitu. Gelem ya. Belajar Pak, itu kan orang-orang ekonomi, saya Pak doakan Pak saya mudah jadi orang sukses gitu. Oh iya, gini aja. Ini waktu jajanan kan 500. Itu zaman saya. Itu ya benar. Saya jual 1000. Saya ngambil itu 500 per biji. Ya pertamanya saya ngambil 10 macam-macam gitu kan. Karena kan baru keduanya saya ternyata yang lebih banyak lakunya tahu isi misalnya, saya lebih banyak tahu isinya. Jadi kadang pertamanya saya awal-awal ada sisa masih separuh lah, tapi ketika lama-lama itu udah banyak terkenal kan, masuk ke kelas-kelas dan tahu hati-hati bawa gorengan sini gitu kan, ya sudah apa namanya, saya kembalikan. Kalau di sisa 2 atau 3 saya kasihkan ke anak. Ini kalau mau gitu kan, mau dibayar nggak usah, gratis gitu. Ada rezeki di situ aja. Nah, cuma 1, 2 saya gratis kan. Kecuali kalau udah 5 ke atas saya balikan. Karena rugi terus saya hitung-hitungannya rugi. Benar. Hebat Bang. Berarti kan sekaligus belajar, sekaligus mencari teori, sekaligus mempraktekkan langsung secara ekonomi ya kan. Mantap Bang. Just mantap. Memang harus
mas begitu mas. Oke. Meskipun bukan orang umum pun juga sama, karena dulu saya tuh juga banyak pesaingnya, bukan cuma orang ekonomi saja. Iya, Mas. Karena juga yang jualan itu loh mas, yang jualan es cup itu sudah ada ditawarin. Di sana kan ada mas, ada wifi, kayak wifi ID itu. Kalau di sini kan mungkin nggak ada, gitu. Iya. Ada tempatnya di sana kan, pernah masuk yang kan? Pernah. Ada tempat-tempatnya. Ada tempat dia. Ya, anak nongkrong tuh. Nah, tawarin. Anak kan malas mau jalan gak kantin ini tawarin. Oh, iya. Gitu. Inisiatif juga ya. Iya, mas begitu, hidup tuh keras bro. Mantap bro. Ya. Luar biasa. Hidup tuh keras. Dan begitu sampai mempelajari ekonomi kan dari awalnya sulit, terus sampai mempraktekkan langsung sambil belajar. Nah, iso ada niatan langsung lanjut sampai ke sekolah lagi nang S2 itu mas. Nah, itu inisiatif kondi. Itu dari saya, karena saya tuh ketika saya memperhatikan dosen gitu kan, memperhatikan dosen ngajar. Dosennya kayaknya enak ngajar. Saya kepinginan jadi dosen itu semester 5. Oke. Nah, maksudnya yang awal ingin jadi karyawan, timbul keinginan untuk jadi dosen ya, itu mulai semester 5. Kita mulai tertarik dengan dunia dosen kayak gitu ngajar. Dalam hati itu enak ya dosennya. Masuk sakar PDW gitu kan, terserah saya gitu. Kalau masuk di perusahaan liburnya cuma 1 minggu. Oh iya. Dan kita tuh Kerjanya gak bebas. Kalau dosen kayaknya, karena berpikirnya dosen tuh banyak bolos yang waktu itu, ada yang bolos. Iso santai lah jelas. Santai dosen ini. Diajarin malam kita ya. Dulu kan nggak ada pandemi dulu kan. Sekarang kan pandemi kan. Iya. Dialihkan jam. Wah, enak ini. Iya. Terserah dosen berarti. Gak masuk itu di absen pak. Waktu itu saya terpancing di sana. Oh, mulai. Udah akhirnya saya menggeluti pembelajaran, mulai aktif, mulai ini dan lain sebagainya. Nanya-nanya terus gitu mas. Oh begitu. Karena saya memperdalam. Kalau orang tua kan tetap mendukung selama itu tujuannya. Pokoknya percaya teman aja tetap aku yang dukungan dari orang tua. Sedikit bengkok sama orang rumah itu diingati terus begitu. Akhirnya saya lulus saya masuk ke UMM itu tahun 2011 mas. Habis dari pondok kan 2008, 2011 langsung ajaran baru saya masuk. Saya lulus singkat cerita tahun 2015 awal, tengah tahun ya kan. Kemudian saya nganggur. Tapi sebelumnya itu saya setelah lulus nganggur itu setelah lulus S1 lah. Sebenarnya tuh saya tuh dibilang nganggur sih tidak nganggur juga. Terus itu saya tetap ada set job. Set jobnya itu saya adalah anak-anak tuh kan ketika skripsi kan ini ada SPSS. Nah, saya tuh belajar SPSS di sana. Oh. Anak-anak kan kelemahannya di SPSS. Iya. Iya kan? Saya belajar di sana. Rata-rata SPSS angel gitu pas di wong gitu kan. Akhirnya saya tuh belajar secara otodidak SPSS itu dari YouTube. Belajar dari YouTube. Belajar saya gimana caranya, kan dijelasin secara detail. Dari YouTube nanti saya mencari pelajaran juga di Google. Cara begini, pengertian apa. Jadi saya menganalisa sendiri. Oh begini. Ketika saya nggak paham, saya tanya sama dosen pada saat masuk kuliah. Oke mantap. Tadi sampai ini inisiatif jadi dosen ini meh podo karo Pak Iko. Jadi dulu ini apa namanya? Saya tuh motivasinya tinggi itu waktu itu karena saya waktu mau skripsi, saya kan nggak tahu awalnya. Wah, ini bab 3 ada SPSS ini, pengolahannya pakai SPSS gitu mah. Saya nggak paham ini. Waduh, gimana nih? Itu saya ada teman saya minta tolong ke orang lain, jasa. Aku tanya, hanya 2 lembar kan waktu itu pengolahannya. Deskripsi aja 2 lembar. Saya tanya berapa itu mulainya? Ini 450 bro. Wah, ya padahal angka doang gitu dalam hati. Angka doang gitu. Waktu itu kan saya kan masih minta kiriman ke rumah. Kiriman sedikit ya. Di balik itu motivasinya karena kan memang orang tua kan ya serba bukan berkecukupan, kekurangan semua. Ngekos masih molor bayarnya lah. Kalau kontak nggak diputer habis gitu kan. Ya sudah akhirnya ini belajar SPMS mau. Dan itu saya belum masih punya laptop. Nah belajar sama nanti di internet, karena kan masih ada dulu internet. Oh internet, masih banyak internet bayar 2.000 berapa jam, belajar di sana.
mungkin yang lain lihat sesuatu, tapi kalau saya kan belajar di sana. Belajar 2 jam itu saya gunakan itu, tapi nggak setiap hari saya ke internet itu. Pada saat hanya tertentu saja ada tugas, baru ke warnet gitu kan. Udah belajar, oh begini. Yang saya jual pertamanya dari teman ke teman. Saya kayak sampean ke saya gitu, bro sini tak oleh kamu jual aja, nanti sampean bayar lah. Ya uang berapa gitu lah. Kok berduit ini gitu kan. Udah ini saya makin mengembangkan pikiran saya, belajar analisis ini kan banyak analisis kan. Bukan cuma satu biasanya kan teman-teman, analisis ini dan lain sebagainya. Saya belajar itu. Banyak tahu aja. Jadi saya tuh udah bidangnya di sana. Makanya saya jual. Dari situ mulai punya pendapat sendiri lah. Teman sampai bilang, Mas Adi, Adi, gitu. Di WA waktu itu. WA saya itu waktu itu saya nggak punya WA, dipakai telepon. Telepon itu loh. Langsung SMS yang pakai ya itu loh. Poliponik lah mereka ya. Unit itu send gitu kan. Pakai WA. Waktu itu saya kan memang keluarga saya ya cukup lah gitu gitu kan. Kan zaman-zamannya BB itu kan. BB yang namanya BB enak. Jadi teman-teman banyak terkenal di kelas-kelas itu. Mas Adi lebih murah ini daripada di sana. Itu ya saya kerja di situ. Sambil garap skripsi punya saya, terus garapin. Ini berdua. Akhirnya saya alhamdulillah bisa ngirim ke rumah waktu itu. Sedikit. Dia mama bilang, "Jadi apa nih?" Ya hasil lah. Pengolahan data. Orang rumah kan mama saya kan orangnya buta huruf, nggak tahu apa-apa. Ya nggak tahu lah gitu kan. Tahunya cuman waktu sembahyang aja gitu kan. Ya, uang apa ini saya jelasin, karena saya jelasin meskipun nggak paham. Ya wis saya kirim ke rumah setiap bulan kirim, ada rezeki 2 minggu saya kirim 100 200 gitu ya. Jadi akhirnya saya bayar kos sendiri, mama sendiri, uang ditabung dikasih ke mama gitu. Mantap. Hanya belikan mama handphone kayak ini, saya beli sendiri handphone. Beli handphonenya mas, beli handphone Samsung Galaxy Galaxy apa yang ada keypadnya juga ada layar sentuhnya itu. Galaxy apa ya, N7 Galaxy apa gitu, yang 2 itu. Sekarang udah nggak ada. Terus ada keypadnya itu. Iya, pakai bisa juga. Galaxy Chat, Galaxy Open di situ dulu. Iya. Chat paling ya. Iya Cem. Itu kan ada keypadnya itu. Iya. Dan juga bisa layar sentuh. Tuh bisa dulu. Udah beli tuh waktu itu, senang udah beli. Waktu itu harganya berapa ya? 600 berapa? Itu bukan buka bungkusnya saya beli, buka bungkus. Bekas berarti ya. Karena second lah. 600 saya beli. Alhamdulillah bersyukur sampai saya S2 itu. Masih belum pakai HP. Saya baru ganti HP ini, Mas. HP apa ini namanya? Samsung Galaxy. Ini boleh video lali apa ya? Ini mulai saya beli pakai baru ganti HP ini baru. 70 Samsung apa ya? Samsung apa ini ya? Lali aku. Lupa saya. Baru beli memperbarui HP ini saya ini tahun 2018. Masih baru. Masih lumayan, belum lama lah. Jadi mulai itu saya baru ganti HP ini sampai sekarang ini. Jadi cuman yang ada ini dibuat ya sampai klien kan masih ada hubungan dengan klien-klien itu. Masih ada sampai sekarang. Makanya HP-nya awet sampai sekarang. Awet. Ini masih awet ini. Jarang kalau buat main HP main game. Saya tuh kan memang nggak terlalu suka main game. Di laptop maupun di mana jarang suka. Paling di sini paling banter game itu di sini itu biliar itu mas. Biliar itu pun jadi sekarang tuh nggak setiap hari main. Kalau saya kepingin main. Kebanyakan kepinginnya enggak. Kebanyakan nggak kepingin mainnya. Jarang gue main, bagi suntuk lagi apa? Kalau nggak nonton film, main game ini sebentar. Dan itu pun mainnya hanya berapa putaran saja, nggak sampai akhir. Kalau udah tapi nak biliar temenan iso lho, Kak? Sampai beneran. Kalau biliar beneran ya bisa. Bisa meskipun nggak masuk gitu kan. Yang penting bisa. Tapi nggak hobi. Bisa kalau main itu biasanya sama teman juga main waktu di Pontianak kan sama teman gitu. Pulang tuh main tapi yang pakai kartu gitu. Apa sih namanya? Ceki lah, penting gue areng-areng aku ya. Ya awalnya kan masih yang biasanya kalau ini kan sudah ada ketika ada bola kan sudah ada ininya kan. Iya, tandanya. Kalau gitu kan itu kan udah nggak ada tuh. Kalau secara langsung kan kita harus ngukur benar-benar kan.
set gitu. Baik, kapan-kapan nostalgia main biliar bareng. Nah ini kemarin itu tuh saya ada bikin seneng itu juga di, biliar. di mana? Katanya di Lamongan ada. Ada di LSD sama di belakang Plaza itu ada. Iya kita fight. Aku dulu ya pas sekolah ya seneng mas dolanan itu. Itu. Semenjak itu saya lulus kan tahun 2015. Tahun 2000 itu saya job aja. Tapi kan namanya orang rumah kan kepinginnya anaknya punya pekerjaan tetap. Oh gitu. Pekerjaan tetap kan. Ya kan orang kampung kan begini kan. Iyalah. Kan. Anaknya udah S1 kuliah di Jawa. Tapi belum punya pekerjaan gini kan. Udah biasa gitu kan. Hidup bersosial kan begitu kan. Betul. Akhirnya saya sudah next. Singkat cerita, saya itu balik lagi ke Jawa, adu nasib. Tapi saya mau lanjutin di Jawa mah, karena saya kepengen juga jadi dosen waktu itu. Udah lanjut saya tahun 2016 ajaran baru, saya masuk di pekerjaan namanya di Telkom, anak perusahaannya Telkom namanya PT Infomedia, ISH. Mantap. Itu informatika solusi humanika. Nah gitu kan. Berarti kerja dulu di situ, baru lanjut. Itu sebagai call center mas, call center bekerja di balik layar. Iya, orang komplain wifi, telepon, terus UCTV atau TV kabel itu. Kan punya Telkom itu produknya, triple P, 2P gitu. Saya masih paham. Jadi saya waktu itu udah terima di kerja, 1 bulan kemudian saya mau masuk kuliah ini, lanjutkan kuliah. S2, lanjut S2. Carilah di Malang, masuklah seleksi di UM. Di UM itu masih ketat seleksinya kan. Kan di sana kan memang kalau setahu saya itu di Jawa Timur atau bahkan di Jawa ya rujukannya itu kalau untuk menjadi guru itu di UM. Karena UM kan mencetak guru. Iya, pendidikan di sana kan terkenal di sana. Kalau UNESA kan memang pendidikan dia tapi nggak terkenal. Kalau di Jawa Timur itu akhirnya saya masuk ke sana, dokter gitu. Ini belum diterima atau enggak ini gitu kan. Kemudian saya masuk diterima ternyata mas. Diterima akhirnya saya kuliah bekerja sambil set job tadi. Lanjut, lulus kemudian. Jadi ketika lulus singkat cerita lulus saya itu memang gini. Ketika saya lulus sidang aja, sidang sekarang. Besoknya saya itu langsung resign. Langsung bisa dari Telkom memang. Telkom padahal saya itu masih belum punya ancang-ancang masuk kerja di mana. Pokoknya bismillah aja. Tapi jangan diikuti. Rezeki beda-beda gitu. Jadi saya nggak laporan ke rumah. Karena kalau laporan ke rumah sama mama mesti ditahan dulu, istilahnya ditunggu dulu. Nanti kalau dapat pekerjaan baru keluar gitu kan. Saya enggak. Waktu itu bismillah saya kan. Alasan ke orang rumah kan. Alasan saya kalau nanti tetap kerja di sini ini bisa molor kuliahnya gitu. Karena kan orang rumah lebih mementingkan pendidikan. Sudah, mendingan saya keluar aja biar fokus sama tesis semua ini. Nah, diduga gitu. Saya nggak bilang kalau begitu. Ya sedikit berdosa. Tapi jangan diikuti. Baiknya lulus dan bisa. Lulus, saya resign itu. Kenapa kok resign kamu ini? Saya 2 tahun di sana. Jadi mulai tahun 2016 sampai 18 kerja di Telkom di perusahaan besar itu. Jadi sebagai call center di bagian komplain, bayangin. Gimana caranya sampai itu orang nelpon marah-marah pakai telepon sampai aku bilang, wah sorry ya, anjing gue ini babi jancok dan sebagainya. Ini mana Telkom ini rusak, saya bayar setiap hari setiap bulan tapi layanannya lemot dari TV-nya ini telepon nggak bisa, saya sudah lapor bolak-balik. Kita sudah ada terikut di sana. Jadi kita tuh ngomongnya ya baik bapak ibu ya atau ibu ya bicara siapa ya cari attitude berbicara begitu ya. Jadi gimana caranya ada pelanggan marah kita tuh menurunkan kemarahan pelanggan itu susah. Caranya bagaimana untuk meredam emosi. Jangan sampai kita tuh terpancing. Jadi kita tuh yang ada senjata andalannya bahasa sederhananya, mohon maaf bapak ibu. Ini kami secepatnya akan melakukan pengecekan, kami akan kirimkan teknisi sesuai dengan keluhan ibu. Di keluhan ibu begini. Jadi kita gitu. Iya, sebenarnya privasi ini sebenarnya. Itu nggak bisa. Sebenarnya itu bisa sebenarnya, tapi nggak bisa. Dan setelah apa sih?
setelah resign lulus kemudian langsung lanjut. Akhirnya saya tuh pas lulus udah resign saya bingung. Jadi saya tetap apply kemana-mana kampus yang buat kampus ini sampai daftar email buat pekerjaan, masukin sebarang ya kan, selama ada lowongan pekerjaan dibuka lowongan ini masuk sana masuk sini, buat masuk. Pokoknya sebar terus, lamaran-lamaran gitu kan, sampai akhirnya bisa masuk di sini. Enggak, sebelum saya tuh kerja di ini tahun 2018 terakhir awal ya, Januari tahun 2019 itu saya masuk di ini di Sampang Madura. Sama teman diambil. Begitu akhirnya saya masuk sana, masuk ke sini nih September aku tahun 2019. Gitu. Udah 1 tahun lebih ya. Alhamdulillah kita bisa berpartner. Makanya kita bertemu di sini kan. Terima kasih. Dan guys, sudah lumayan panjang ngobrolannya Pak Adi Lukman, Bang Adi lah punya Bang dari Kalimantan ke Jawa kuliah jadi dosen kerja sambil jualan gorengan. Mas, ini ada sedikit quote atau pesan-pesan yang disampaikan ke teman-teman milenial biar tetap semangat belajar. Oke, ya buat saya itu setiap orang kan punya rezekinya masing-masing. Tapi meskipun punya rezeki masing-masing kita harus menjemput. Tetap semangat, jangan pernah putus asa dimanapun berada, gitu kan. Tetap gunakan potensinya kita. Setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oke, ya, siap. Jangan dijadikan kekurangan itu sebagai untuk kemunduran kita ingin mencapai sesuatu. Bisa jadi orang itu tidak mempunyai kelebihan, tapi kita punya kekurangan itu. Nah, itu saling melengkapi. Saya tidak paham di bagian menghitung, tapi teman-teman belajar ke saya di bagian SPSS, padahal SPSS itu menghitung dan juga coding ya gitu. Jadi paham sana. Jadi yang pernah karena setiap Tuhan itu menciptakan hambanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Iya, oke, terima kasih Bang Adi. Itu hampir sama dengan pesan-pesan yang setiap sekali akhir acara saya sampaikan, dan di akhir penghujung acara pada sore hari malam hari ini. Ya. Saya sampaikan tetap jangan matikan kreativitas Anda karena suatu keterbatasan yang Anda miliki. Tetap belajar, syukuri hidup apa adanya dan hidup berbahagia. Oke, terima kasih Bang Adi. Oke. Yuk.